Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, kita ada lagi pada perenungan firman Allah di hari ini. Firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Yakobus pasal 1 ayat 12. Firman-Nya berkata demikian, "Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia." Demikian firman-Nya di hari ini yang secara khusus mengajar, menasihati kita mahkota kehidupan. Apa itu mahkota kehidupan dan siapakah yang akan memperoleh mahkota kehidupan itu? Ada dua hal dalam ayat ini. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Barang siapa yang sudah tahan uji, ia yang akan menerima mahkota kehidupan itu. Jadi orang yang tahan uji menghadapi pencobaan, pencobaan di sini lebih kepada ujian ataupun ketika kita mengalami kesulitan, tantangan, itu adalah bagian dari ujian iman kita. Kalau kita bisa menang, kita bisa bertahan dalam menghadapi ujian-ujian iman dalam hidup kita yang disebut dalam ayat ini sebagai pencobaan, maka saudara dan saya akan menerima apa yang namanya mahkota kehidupan itu. Karena itu sebagai umat, sebagai orang percaya, mari kita terus belajar melihat bahwa seringkali Tuhan mengizinkan banyak hal, bagai problema, kesulitan dalam hidup, sesungguhnya itu sebagai bagian dari ujian iman dalam hidup kita. Dan Allah mengizinkan ujian iman itu supaya iman kita terus di-upgrade ketika kita menang dalam ujian iman. Tapi kalau kita tidak menang dalam ujian iman, ya pastilah iman kita tidak bisa di-upgrade, iman kita tidak bisa bertumbuh. Nah, karena itu ketika kita menghadapi ujian iman dalam bentuk apapun juga, ya mari kita terus belajar supaya kita menang dalam ujian iman. Kalau kita bicara ujian, pasti itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Jadi sesuatu yang tidak menyenangkan, apakah itu penderitaan kah, apakah itu bisa sakit penyakit kah, kesulitan kah, problema apapun. Mari kita melihat ini sebagai bagian dari ujian iman, supaya kita menang dalam ujian iman, dan akhirnya kita beroleh apa yang namanya mahkota kehidupan. Yang kedua, mahkota kehidupan juga bagi ayat kalimat selanjutnya akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi yang kedua, kita bisa memperoleh mahkota kehidupan ketika kita dikategorikan sebagai orang yang mengasihi Dia, mengasihi Tuhan, atau mengasihi Yesus Kristus. Kalau kita mengasihi Dia, yang kita wujudkan itu dalam bentuk ketaatan kita kepada firman, maka itu dikategorikan kita orang yang mengasihi Dia. Jadi mari kita terus belajar, membuka hati, berdoa supaya Tuhan beri kita hati yang sungguh-sungguh mau mengasihi Dia dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita, dengan segenap kekuatan kita. Atau dengan kata lain, dengan keseluruhan totalitas hidup kita. Maka ketika kita dikategorikan sebagai orang yang mengasihi Dia, maka kita juga akan memperoleh apa yang namanya mahkota kehidupan ini. Dan ini yang menjadi terus perjuangan kita dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, supaya kita bisa memperoleh mahkota kehidupan. Untuk itu, mari kita terus belajar bertahan dalam ujian iman atau menang dalam ujian iman, dan kita belajar supaya kita memiliki hati yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Hati yang mengasihi Dia diwujudkan dalam bentuk ketaatan kita kepada firman, tapi juga kerinduan kita untuk terus bersekutu dengan Tuhan. Allah punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin.
Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini, yang mengajar, menasihati kami mahkota kehidupan. Tuhan, kami rindu supaya kami bisa memperoleh mahkota kehidupan. Karena itu tolonglah kami supaya kami terus menang dalam ujian iman. Tolonglah kami supaya kami memiliki hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Roh-Mu yang kudus tanamkan, meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan berkati kita dengan firman-Nya di hari ini.